Lo semua sadar gak sih? Hidup lo, dari lahir sampai sekarang, itu muter-muter. Cuma buat satu hal doang, yaitu uang. Lo semua sekolah biar dapat kerja, kerja biar dapat gaji, dan gaji biar bisa beli ini itu. Tapi pernah gak sih lo semua mikir, uang itu apaan sih sebenarnya? Kok bisa sekuat itu ngatur hidup kita semua? Kenapa lo semua bisa stres kalau nggak punya duit? Dan kenapa juga lo semua bisa sangat dihormati kalau punya banyak uang? Jangan-jangan selama ini kita semua cuma ikuti sistem yang bahkan kita nggak ngerti isinya. Layaknya bayi yang dikasih mainan, diem aja gitu, karena dikira itu penting. Nah, sekarang waktunya lo semua bangun, karena gua bakal bahas dari awal tentang uang. Gak ribet dan tentunya pakai bahasa bayi, biar lo semua benar-benar paham sebenarnya uang itu apa sih. Oke, sekarang kita ngomongin dasarnya dulu ya. Uang itu apa sih sebenarnya? Jangan jawab alat bayar ya, karena itu textbook banget. Gua tanya lebih dalam lagi, kenapa uang bisa dipakai buat beli barang? Emangnya uang itu punya kekuatan goib? Enggak juga kan? Coba lo lihat uang kertas deh. Itu cuma kertas doang bro. Lo bakar juga jadi abu. Lo cemburin ke air juga lembek. Tapi lucunya, kertas itu bisa bikin lo dapat nasi padang, motor, bahkan juga rumah. Ajaib banget bukan? Tapi anyway gak ada sihir di situ ya. Uang itu sebenarnya cuma simbol, cuma angka, cuma benda yang kita semua sepakat buat percaya. Karena gini bro, kita butuh sistem buat tukeran barang. Dulu tuh belum ada uang, jadi manusia gunain sistem yang namanya barter. Misalnya gue punya beras, lo punya ayam, kita tukeran. Tapi makin lama makin ribet, karena nggak semua orang butuh barang yang lo punya. Jadi mau gak mau manusia cari solusi lain dan bikin satu benda yang semua orang mau. Itulah lahirnya uang. Dan benda itu berubah-ubah anyway, tapi fungsinya tetap sama, yaitu buat tukeran. Intinya uang itu gak punya nilai asli. Nilainya itu datang dari kesepakatan kita semua. Kita sepakat kertas ini punya harga. Kita semua sepakat angka di layar HP lo itu bisa beli barang. Padahal itu semua cuma ilusi kolektif. Tapi tenang, itu masuk bab selanjutnya. Sekarang lo cukup paham satu hal dulu, yaitu uang itu cuma alat tukar, bukan benda sakti, bukan juga sesuatu yang ada dari Tuhan. Itu cuma ciptaan manusia buat ngatur sistem. Oke, sekarang kita mundur dulu dikit ke belakang. Kita bahas sejarah tentang uang terlebih dahulu. Biar lo semua ngerti, kenapa sekarang lo semua bisa bayar kopi susu cuma pakai kertas doang, atau pakai angka digit yang ada di HP lo. Awalnya manusia gak kenal yang namanya uang. Dulu sistemnya barter, tuker-tukeran barang, kayak yang udah gue jelasin di bab 1 tadi. Tapi ini jujur ribet banget bro. Karena barang yang lo bawa bisa jadi gak dibutuhin orang lain. Ini ribet banget dah pokoknya. Dan akhirnya orang pada mikir, gimana kalau kita semua cari benda yang semua orang mau, yang gampang dibagi, gampang dibawa, dan pastinya awet. Lalu lahirlah uang. Tapi waktu itu bentuknya macam-macam ya. Ada yang pakai kerang, ada yang pakai garam, bahkan ada juga yang pakai kain. Intinya apapun lah yang bisa jadi simbol nilai. Dan lama-lama orang mulai pakai logam mulia, kayak emas dan perak. Ini udah lebih stabil dan nilainya juga jelas. Tapi tetap berat bro. Bayangin lo mau beli rumah, lalu bawa sekarung emas. Bisa-bisa encok loh. Lalu muncullah uang kertas. Tapi dulu gak asal cetak. Dulu itu uang kertas kayak kupon yang mewakili emas lo yang ada di bank. Jadi misalnya lo punya emas 1 gram di bank, lo dapat kertas yang nilainya 1 gram emas juga. Aman, gampang, dan pastinya nggak berat. Tapi makin lama, sistem itu pelan-pelan berubah nih. Sampai akhirnya uang kertas gak mewakili emas lagi. Sekarang kertas itu nilainya ya cuman karena pemerintah bilang ini sah buat bayar. Jadi ya udah, kita semua percaya. Udah gak ada backingan emasnya lagi. Jadi udah putus tuh hubungan sama logam mulianya. Jadi dari barter ke benda berharga, ke emas, ke uang kertas, dan sekarang sampailah ke uang digital yang ada di HP lu. Itu semuanya adalah evolusi sistem tukar-menukar. Semua nyesuaiin sama kebutuhan zaman, biar makin praktis.
Sekarang gue mau ajak kalian semua masuk ke bagian yang agak sedikit mind blowing ya. Tapi tenang aja, gue masih tetap pakai bahasa bayi, biar lo semua pada paham. Oke, jadi gini bro, yang lo pegang sekarang itu sebenarnya cuma ilusi. Lah, kok bisa bro? Kan bisa buat beli makanan. Yes, I know. Tapi itu semua bukan karena uangnya hebat, tapi karena semua orang sepakat buat percaya itu berharga. Gak percaya? Sekarang coba lo ambil uang 100.000, terus lo pergi ke suku pedalaman yang gak kenal sistem kita. Lo coba kasih dah ke mereka. Gak ada gunanya bro, paling cuman disangka kertas warna-warni doang. Jadi nilai uang itu gak mutlak sebenarnya. Dia itu relatif, tergantung kepercayaan kolektif. Coba bayangin deh, tiba-tiba besok pagi semua orang gak percaya lagi sama fiat money. Apa kalau masih bisa beli nasi goreng pakai kertas? Tentu kagak bisa bro. Karena daya beli uang itu datang dari kepercayaan massal. Kita semua nih, secara tidak sadar, ikut mainin peran dalam ilusi uang ini. Dan lucunya lagi ya, sekarang mayoritas uang itu gak lagi berbentuk fisik. Lo coba lihat deh, saldo di aplikasi bank lo, itu cuma angka di layar anjir. Bahkan uang yang lo pikir ada, itu sebenarnya nggak ada. Dia cuma angka digital, angka yang bisa ditambah, dikurang, dan dipindah seenaknya. Jadi dari sini gue harap lo semua udah ngerti ya, kalau uang itu bukan barang. Uang itu cuma konsep ilusi sosial. Kekuatan utamanya itu bukan di bentuknya, tapi di kepercayaan orang terhadap sistem itu. Dan selama orang masih tetap percaya, ya ilusi itu bakal terus jalan. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih kita semua bisa percaya sama uang itu? Padahal udah tahu tadi kan, kalau uang itu cuma ilusi, cuma kertas doang, angka doang. Tapi kok bisa ya? Kita semua rela kerja 8 jam sehari, banting tulang demi segepok kertas, atau sekumpulan angka digital? Jawabannya tentu simple aja sih, karena semua orang juga percaya. Jadi ini tuh layaknya permainan yang udah berlangsung lama, dan semua orang ikut main. Dari kecil, kita udah diajarin kalau uang itu penting, uang itu tujuan, uang itu simbol sukses. Dan karena semua orang ikut main di game ini, ya mau gak mau, lo juga harus ikut main gitu. Uang itu kayak agama bro. Lo percaya karena lingkungan lo percaya. Karena sistem ini dibangun dari kepercayaan massal. Pemerintah percaya, bank percaya, tukang cilok juga percaya. Lo juga bahkan percaya. Udah kayak lingkaran setan aja. Dan anyway, percaya itu bukan cuma karena dia bisa ditukar sama barang ya. Tapi karena uang itu udah dikaitin sama rasa aman. Uang itu sama dengan rumah, makan, kesehatan, bahkan masa depan. Tanpa uang, lo dianggap gagal. Lo nggak punya tempat lagi di sistem ini. Makanya meskipun kita semua tahu itu cuma angka, tapi kita semua tetap kejar dia. Kita tetap percayain hidup kita ke situ. So kita percaya sama uang bukan karena dia kuat, tapi karena kita semua terlalu takut hidup tanpanya. Uang itu kayak tali tipis yang nyambungin lo ke kenyataan. Dan selama tali itu belum putus, ya lo bakal terus tetap lari ngejar angka itu. Jadi sekarang lo semua udah lihat gambaran besarnya ya. Uang itu apa? Sejarahnya gimana? Kenapa dia sebenarnya cuma ilusi? Dan kenapa kita semua percaya sama ilusi itu? Yang lo pegang selama ini, yang lo kejar setiap hari, itu sebenarnya bukan kertas, bukan juga angka, tapi rasa aman, kontrol, ketenangan. Dan sistem udah dirancang biar lo semua percaya kalau semua itu cuma bisa lo dapetin lewat uang doang. Tapi pertanyaannya sekarang, apa lo beneran punya uangnya? Atau cuma numpang megang doang sebentar sebelum sistem ngambil lagi? Karena uang itu jalan satu arah bro menurut gua. Cari, dapat, terus keluar, lalu ulang lagi. Game gak pernah selesai. Makanya sekarang, coba deh lo pahami pelan-pelan tentang sistem ini. Bukan cuma ikut main doang. Lo gak harus jadi korban dari ilusi ini. Kalau lo semua ngerti cara mainnya, lo mungkin bisa keluar dari lingkarannya. Atau at least, lo gak jadi boneka lagi lah. Karena di dunia ini, yang ngerti sistem bisa ngatur orang. Dan buat yang gak ngerti, ya bakal terus dikendalikan. Adios.